Santo Antonius sudah terinfeksi oleh virus demonian, sudah terinfeksi oleh DNA demonian. Baik, saya merasa terberkati dan merasa ya tersanjung sedikit ya, bahwa hari ini boleh bersama saudara-saudari sekalian untuk membuka tahun jubileum demonian yang sebenarnya pembukaannya sudah di beberapa tempat sudah dimulai beberapa waktu yang lalu, tetapi kita mulai di sini hari ini bertepatan dengan 100 tahun wafatnya Pater Deon. Kalau hari ini genap 100 tahun wafatnya Pater Deon, berarti Pater Deon itu wafat tahun berapa ya? 1925 1925 tanggal 12 Agustus ya. Adakah yang tahu kata-kata terakhir yang dikatakan oleh Pater Deon sebelum wafatnya? Ini masuk door prize tidak ya? Jangan-jangan nanti menjadi pertanyaan door prize. Dalam bahasa Prancis, pour lui je vis, pour lui je meurs. Dalam bahasa Inggris, for him I live, for him I die. Dalam bahasa Indonesia, untuk dia aku hidup, untuk dia aku mati. Kalau ini mau diringkas sebagai salah satu core value dari Pater Deon, kita bisa mengatakan bahwa hidupnya melulu untuk Tuhan. Apakah ini juga relevan? Apakah ini juga valid? Apakah ini juga sesuatu yang harus kita hidupi sebagai tenaga pendidik, sebagai pendidik di lingkungan Santo Antonius ini? Saya yakin jawabannya adalah iya. Karena saya yakin saudara-saudari di sini ada di lingkungan SD, SMP, SMA Santo Antonius bukan hanya untuk bekerja, tapi lebih-lebih untuk menghayati hidupnya sebagai seorang manusia, lebih-lebih sebagai seorang manusia yang beriman, untuk meraih kepenuhan makna hidupnya. Dan itu bukan hanya sekadar untuk mencari nafkah tentu saja, tetapi untuk mengasah seluruh potensi diri dan juga menghayati iman, kepercayaan yang saudara-saudara miliki sesuai dengan tradisi iman. Belum? Kepanasan ya? Laptopnya kepanasan ya tadi, ya terlalu hot ya tadi penari-penarinya ya. Saya sendiri tidak bisa mengimbangi lagi lututnya. Baik, saudara-saudari, sementara menunggu proses, tadi sudah saya katakan bahwa Pater Deon sebelum wafatnya itu mengucapkan kata-kata untuk dia aku hidup dan untuk dia aku mati. Sepanjang hidupnya, kalau kita berbicara tentang Deonian value atau Deonian values ya, biasanya kita mengenal atau meringkas, memeras 3 keutamaan Pater Deon itu dalam sebuah singkatan. Sepertinya singkatan ini dulu dipopulerkan oleh angkatan Romo Waseso, Romo siapa namanya? Romo Edi, ya, mereka itu murid-murid saya dulu ya. Saya itu kalau mau menambahkan informasi sedikit, berkarya di Postulat Novisiat Santo Yohanes Christi, tempat pembinaan calon-calon bruder dan Romo SC. Baru 16 tahun di sana ya. Maka saya katakan Romo Trisina, Romo Edi itu murid-murid yang saya jumpai di sana, dan sekarang mereka sudah menjadi semakin besar sementara saya menjadi semakin kecil. Begitu ya.
Saya pernah di sini sekian tahun yang lalu juga ya, waktu itu memberi semacam antropologi Kristiani. Belum ya? Nah, mereka itu menciptakan, sebenarnya bukan mereka yang menciptakan, ini sudah cukup familiar dengan SCD. 3 keutamaan Paterdeon itu adalah suci, rasuli, dan terpelajar. Dulu mereka menyingkatnya apa, Romo? Sutra, gitu kan? Ngeri-ngeri sedap nih singkatannya kan? Sutra, suci, rasuli, dan terpelajar. Dan terkait dengan itu, Paterdeon itu juga dikenal memiliki perhatian yang begitu kuat dalam hal karya misi, karya sosial, dan karya pendidikan. Nah, jadi kalau saudara-saudari itu berkarya di lingkungan pendidikan, ini berarti saudara-saudari itu menjadi pewaris, ya. Pewaris dari salah satu karya penting dari Paterdeon di dunia pendidikan. Paterdeon itu sangat peduli, sangat concern dengan yang namanya pendidikan, lebih dalam nafas iman Kristiani. Karena dia meyakini, nanti kita akan mempelajari kembali bahwa yang namanya pendidikan yang mesti kita berikan kepada anak-anak dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya, itu bukan hanya membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, tetapi untuk membentuk karakter-karakter mereka, ya, mentransfer nilai-nilai moral dan nilai-nilai religius kepada mereka, sehingga mereka bukan hanya menjadi orang-orang yang siap untuk mengabdi kepada masyarakat, tetapi pada akhirnya menjadi orang-orang yang mencapai kepenuhan kemanusiaannya di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan orang tua yang membanggakan, membahagiakan, bukan hanya di hadapan gereja, di hadapan negara, tetapi di hadapan Allah. Nah, jadi Paterdeon itu sudah begitu dikenal oleh orang-orang sejamannya, orang-orang yang mengenal dia sebagai orang yang sangat peduli dengan dunia pendidikan. Di zaman ketika negara Prancis sendiri juga, ya, pemerintah Prancis itu mau menguasai sekolah-sekolah yang ada dan mau memisahkan yang namanya sekolah dari gereja, ya. Ketika sekularisasi mulai juga merasuki budaya Prancis dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah, agama dipisahkan dari sekolah-sekolah. Nilai-nilai iman, nilai-nilai moral tidak lagi menjadi perhatian mereka. Nah, maka ketika Paterdeon itu memulai karya pendidikan ini dan terus berjuang, banyak orang yang kemudian sangat mendukungnya, walaupun juga pelan-pelan ada yang meninggalkannya dan menentangnya, tetapi Paterdeon tetap setia. Itulah sebabnya ketika Paterdeon itu wafat, kemudian dalam salah satu sambutannya, uskupnya mengatakan seperti ini, ya. Semua yang datang kepadanya terpikat oleh luasnya pengetahuannya, percakapannya yang menarik, pemahamannya yang sempurna tentang cara kerja dunia, dan terutama oleh wataknya yang menyenangkan. Perasaan yang ia inspirasi bertahan lama, seperti yang ditunjukkan oleh kasih sayang yang dipertahankan oleh mantan murid-muridnya kepadanya. Paterdeon termasuk dalam jajaran pendidik kaum muda yang hebat. Itu kata sambutan yang disampaikan oleh uskupnya pada saat beliau wafat. Bukan hanya untuk membuat kata-kata yang indah, tapi tidak ada dasarnya, tapi benar ada buktinya, ada dasarnya. Bahkan bekas-bekas karya besarnya sampai hari ini pun masih dipertahankan dan masih dihormati. Mantan-mantan muridnya tetap menghormatinya. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat secara ringkas
padat dan mudah juga jelas apa sih yang menjadi pemikiran-pemikiran dasar Pater Deon ini terkait dengan pendidikan, lebih-lebih pendidikan dengan sekolah-sekolah Katolik, sekolah-sekolah Kristiani, konsep pedagogi Leo Yohanes Deon. Saya menganggap hari ini kita berrekoleksi, begitu ya, romo-romo muda ya, ini mengalahkan beberapa SCY yang hari ini merayakan 100 tahun wafatnya Pater Deon. Bapak Ibu, saudara-saudari semua berrekoleksi. Nah, memang walaupun dikatakan pendidikan menjadi salah satu karya penting dari hidup dan karya Pater Deon, naasnya tidak ada cukup banyak orang yang mengeksplor tulisan-tulisan beliau tentang karya pendidikannya. Maka ketika saya mencari-cari, hanya menemukan 2 sumber ini, ya. Dan orang yang menulis 2 sumber ini pun mengatakan bahwa ya, tidak mudah baginya untuk menemukan tulisan-tulisan itu di pusat studi Deonian kami di Roma sana. Ada 2 tulisan yang saya baca dan pagi ini ingin saya bagikan kepada saudara-saudari sekalian. Yang pertama itu yang ditulis oleh konfrater kami, Romo Luis M. Moura, seorang imam Deonian dari Chile, yang menulis tentang Christian Education in the Thought of Father Deon, ya, pendidikan Kristiani dalam pemikiran-pemikiran Pater Deon. Tulisan itu dimuat dalam seri Deoniana tahun 1994. Mungkin beberapa dari saudara-saudari ada yang belum lahir, ya, belum lahir. Roma itu sudah lahir? Sudah? Belum. Yang kedua, ya, tulisan kedua itu judulnya Father Deon, The Educator. Ditulis oleh Romo Paul McGuire, seorang Deonian dari Amerika, ya, sudah meninggal. Dulu dia juga spesialisasinya yaitu bekerja untuk mempelajari semua tulisan-tulisan dan karya-karya Pater Deon di pusat studi Deon di provinsi SC Amerika. Pernah berkunjung ke Indonesia, pernah berkunjung ke sekolah juga ya. Sekolahnya kecil-kecil begitu ya, tetapi tidak sekecil Romo ini. Setinggi Romo Trisna, ya, tetapi tidak segemuk Romo Trisna. Saya tidak mendapatkan fotonya. Ini yang menjadi referensi utama saya, saudara-saudara. Nanti kalau merasa ingin menggali lebih jauh, yang lebih dalam tentang apa saja yang dimuat dalam tulisan itu, saya bisa berikan filenya, gitu ya. Nah, gagasan-gagasan Pater Deon tentang pendidikan Kristiani yang tadi kemudian jadi isi dari tulisan 2 orang Romo SC tadi, itu pertama-tama ditemukan dalam pidato beliaunya pada tanggal 4 Agustus 1877, ya, di Maison de l'Enseignement, ya, jadi di rumah sekolah, rumah pengajaran, atau kita mengatakannya sekarang College Santo Yohanes, College of Saint John di Saint-Fontaine. Nah, itu sekarang college-nya seperti itu, college-nya, ya. Sekarang ini, hari-hari ini, para pemimpin kami, pemimpin kongregasi dan para pemimpin provinsi, regio, distrik SY sedang mengadakan juga pertemuan di Perancis, ya, utamanya di Saint-Fontaine ini, untuk merayakan 100 tahun wafatnya Pater Deon. Nah, kebetulan provinsial kami mengirim foto itu. Wah, ini pas, ya, yang saya butuhkan ternyata ada, ya, dalam grup kami, maka saya copy paste. Sekolah itu, College ini, ya, sekarang bukan milik kami, ya, milik yayasan.
kiranya Yayasan Keuskupan tetapi tetap memberikan tempat istimewa kepada SC ya, sebagai inisiator dari berdirinya OLSC ini. Jadi Pater Dihon dulu adalah seorang imam diosesan, seorang imam projo. Tetapi kemudian karena passionnya untuk menemukan kongregasi yang secara khusus memiliki spiritualitas dan devosi kepada hati kudus Yesus, dia didorong oleh uskupnya, tentu saja oleh Roh Kudus sendiri, untuk mendirikan sebuah kongregasi. Dan berdirilah kongregasi itu tahun 1878, 28 Juni. Dan uskupnya mengatakan waktu itu, kalau kamu mau mendirikan kongregasi, kamu harus punya sebuah karya. Maka ya, karya itu adalah Polisi Santo Yohanes, karya pendidikan. Nah ini saudara-saudari yang menarik, bahwa karya pertama ya, yang menginisiasi kongregasi SC itu adalah pendidikan. Dan rupanya Pater Dihon sejak masih frater, masih sekolah di Roma, ya, dia itu memang sudah banyak membuat refleksi tentang bagaimana pendidikan itu seharusnya dijalankan. Ada sekitar 85 halaman tulisan dia yang berbicara tentang pendidikan, baik itu pendidikan untuk calon-calon imam maupun pendidikan secara umum. Dari sini rasanya kita bisa meyakini ya, bahwa salah satu DNA SCI itu adalah passionnya dalam hal pendidikan, dan DNA itu sekarang mewujud dalam diri saudara-saudari semua ya. Tanpa kolaborasi dari saudara-saudari semua, DNA itu tidak akan bisa terus hidup dan mewujud dan ditawarkan, diberikan kepada para peserta didik. Maka terima kasih ya atas kesetiaan dan kesediaan saudara-saudari semua untuk berkolaborasi dengan kami ya. Walaupun mungkin tidak semuanya menyebut diri sebagai Dihonian awam begitu ya, tapi bekerja di lingkungan para Dihonian secara otomatis terasosiasikan dengan karisma Dihonian ya. Terinfeksi, saya katakan terinfeksi dengan DNA Dihonian. Pater Dihon ternyata karya pertamanya saat mendirikan kongregasi adalah pendidikan. Berarti Anda semua adalah pewaris karya Pater Dihon. Dan pidato itu disampaikan di hadapan para siswa, guru, orang tua, dan karyawan seperti sekarang ini ya. Tapi pasti banyak sekali ya. Hanya tidak ada para siswanya ya. Para siswanya disuruh libur supaya bapak ibunya bisa joget dengan bebas kan. Kalau ada para siswa mana berani tadi ya, berobos-berobos begitu ya, senggol-senggolan gitu ya, nah, pasti jaga image lah gitu ya. Dan zaman itu tentu saja tidak ada seperti ini proyektor slide, LCD gitu kan. Semuanya masih serba manual. Pater Dihon membaca begitu saja berhalaman-halaman gitu kan, sekitar 1,5 jam disampaikan. Tetapi orang-orang dikatakan pada waktu itu terus memperhatikan ya, ucapan demi ucapan Pater Dihon, kata demi kata ya, terkesima oleh gagasan-gagasan dia ya, yang pada waktu itu mungkin terkesan begitu revolusioner, begitu holistik, begitu komprehensif ya. Seperti Bapak Ibu saudara-saudara sekarang ini ya. Tapi sebentar lagi mungkin baterainya menjadi low ya, nanti ya siap-siap ya. Tapi semua sudah sarapan ya ya. Oh, belum sarapan tapi sudah makan. Sarapan tidak, tapi makan ya. Nah, isi dari pidato itu terbagi dalam beberapa subtopik. Pertama, apa yang mestinya menjadi cita-cita pendidikan Kristiani? Visi pendidikan Kristiani itu mestinya apa? Yang kedua, apa yang menjadi instrumen atau siapa yang menjadi instrumen? Setelah merumuskan cita-citanya, bagaimana cita-cita itu mau diraih? Dibutuhkan alat, instrumen.
Dan instrumen itu tentu saja menyangkut orang-orang dan hal-hal begitu. Yang kedua, metode. Caranya bagaimana? Kemudian kita punya alat, ya, kita harus juga tahu caranya bagaimana. Setelah itu output yang diharapkan apa? Buah-buahnya dari pendidikan Kristiani. Nah, ini yang akan kita lihat bersama, ya, dalam beberapa slide ke depan. Sebelum masuk ke sana, Pak Terdeng itu menyebut bahwa menjadi pendidik itu berarti mengemban suatu tugas mulia. Saya masih ingat ketika saya masih siswa SD, SMP, saya tidak SMA normal, ya. Saya dulu SMA persamaan. Saya dulu SD, SMP, terus SPK. Ada yang tahu SPK itu singkatan dari apa? Sekolah Perawat Kesehatan. Jadi dulu saya ini perawat, saudara-saudara, ya. SD, SMP, Romo Yuswito itu, ya, menanyakan kepada saya, Santo, apakah kamu mau masuk seminari? Kelihatannya kamu itu ada panggilan untuk menjadi seorang imam. Ya, deep down in my heart, I said yes, ya, I am. Tetapi saya mengatakan, enggak mau, saya nggak pernah berpikir mau jadi romo, gitu kan. Tahulah sebabnya, ya, mulai SMP itu kan mulai sedikit, ya, tahulah, ya, yang halus-halus gitu, ya, ya Pak, ya. Nah, itu bukan roh halus, ya, tetapi makhluk-makhluk yang berkulit halus, gitu, ya. Nah, maka kemudian saya masuk SPK, Sekolah Perawat Kesehatan, bekerja sebagai perawat 3 tahun, ya. Zaman itu tahun 1990 sampai 1993 di salah satu pelosok di wilayah Palembang sana, perawat itu ya bekerja sebagai mantri sunat, ya, sebagai dokter, memeriksa pasien, memberi obat, dan sebagai dukun bayi. Jadi dulu saya sudah biasa menolong partes. Ada sekitar 92 bayi yang saya tarik dari rahim ibunya. Zaman itu. Maka saya berpikir kadang-kadang kalau saya jadi misionaris di pedalaman, sedang memimpin misa, kemudian ada ibu yang melahirkan, saya katakan bawa ke sakristi, ya. Apakah ada bidan di sini? Enggak ada, kalau kita saya tolong sendiri. Selingan, ya, supaya tidak mengantuk. Masih mengantuk? Biasanya kita itu kalau mulai yang serius-serius melorot, gitu kan? Mulai cerita-cerita, bang. Nah, dulu ketika SD SMP itu ada lagu untuk mengingatkan betapa mulianya, ya, seorang guru itu. Ada yang tahu lagunya seperti apa, ya? Pasti tahu lah. Terpujilah wahai Engkau Ibu Bapa Guru, begitu, ya. Sudah kayaknya sudah diedit, ya, pahlawan tanpa tanda jasa jadi pahlawan apa? Jadi pahlawan dengan tanda jasa. Nah itu, ya. Jadi rupanya jauh sebelum kita punya lagu itu, menyanyikan lagu itu, Pak Terdeng sudah mengingatkan, ya, sudah mengingatkan bahwa yang namanya pendidik, gitu, para guru, tentu saja tenaga pendidik itu adalah orang-orang yang punya tanggung jawab mulia. Pertama-tama tanggung jawab yang disadari dan diingat senantiasa oleh para pendidik, tenaga pendidik adalah tanggung jawab terhadap orang tua peserta didik. Bukan hanya tanggung jawab terhadap peserta didik, tetapi terhadap orang tua peserta didik. Ingat, ini anaknya orang, ya, bukan hanya anak-anak saya di sekolah, tapi anaknya orang-orang. Mereka mengirim ke sekolah ini, ya, pasti lewat proses menimbang-nimbang, ya. Kemudian memutuskan, oke, saya kirim ke SD, SMP, SMA Antonius, supaya anak-anak saya
kemudian nantinya mendapatkan bekal sebaik-baiknya untuk bisa hidup, ya, untuk bisa mengabdi kepada masyarakat, gereja, dan kemudian kepada Tuhan atau apapun agamanya. Orang tua tidak asal-asalan mengirim yang penting anak saya sekolah. Kita harus punya keyakinan mereka menimbang-nimbang. Jadi mereka tahu bahwa sekolah-sekolah kita ini bisa memenuhi harapan mereka, dan sebagai harta terbaik mereka, harta berharga mereka serahkan kepada kita. Kalau kesadaran ini ada dalam diri kita, kiranya kita sudah lebih bisa mengendalikan diri. Ketika mungkin kita secara emosional mau kehilangan kendali, sehingga alih-alih ya membuat anak itu mengalami, dipahami dan dicintai seperti Allah menghendaki, ya, dia tidak terlukai oleh sikap-sikap, kata-kata, perilaku kita. Nah ini Pastor Tuhan mengingatkan ini. Ingat bahwa guru-guru itu sungguh ya menjadi orang tua kedua dari para peserta didik yang menitipkan harta berharganya kepada kita. Nah memang ketika kami Komisi Spiritualitas Kongregasi Provinsi Indonesia bicara tentang hal ini, kita kemudian mengatakan ya memang ada kompleksitas di situ. Ya. Pendidik, tenaga pendidik itu ya datang ke sekolah itu juga kadang-kadang membawa ya PR-nya tersendiri, persoalan rumah tangganya tersendiri. Kadang-kadang kondisi emosinya juga agak up and down, gitu kan? Ada persoalan-persoalan relasi suami istri, orang tua anak, ya, dengan mertua laki-laki, mertua perempuan, dengan ipar, dengan saudara-saudara, ya. Nah, bagaimana hal-hal seperti ini dipastikan bahwa masing-masing peserta didik, ya, masing-masing pendidik dan tenaga didik itu kemudian memiliki level kedewasaan emosional dan spiritual yang standar. Untuk itu kemudian dibuat induksi ya namanya ya, Romo ya. Setiap tenaga pendidik atau pendidik yang baru itu diberi bekal supaya memiliki kedewasaan emosional, afeksional gitu kan, dan spiritual yang standar, sehingga tidak menjadi orang yang mudah acting out di hadapan peserta didik atau sesama pendidik dan tenaga didik. Ya, acting out itu bertindak di luar kendali. Ya, gitu. Misalnya apa ya? Misalnya mau pakai sepeda ini, gitu kan? Nah, kok kempes libatnya ini, kempes ya, langsung ditendang, gitu kan? Lalu balapnya itu jadi angka 8. Itu tenaganya sakti betul itu ya. Mau pakai ini blender ini ya, Lexus ini gitu kan, baru dicucukkan, dimasukkan buahnya, kok langsung bau gosong gitu kan, langsung diambil dilemparkan ke dinding gitu ya. Nah, kalau ke dinding lumayan, kalau dilemparkan ke Romo yang beri, wah itu bisa rusak. Itu namanya acting out. Ya. Tetapi juga bisa hanya dengan kata-kata ya, yang keras, yang tidak sepantasnya diucapkan oleh kita, itu juga acting out. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Semua peserta didik yang ada di hadapan kita, yang ada bersama kita, kita siapkan supaya nantinya bisa menjadi orang-orang yang siap mengabdikan diri bagi masyarakat, berjuang dalam konteks patriarki, berjuang untuk nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Pater Dewa pada masanya bukan hanya orang yang sibuk di dalam sekolah, tetapi dia juga sibuk untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Dia peduli dengan kaum buruh, dia membangun relasi dengan para majikan,
dia mengumpulkan anak-anak muda, begitu ya, supaya mereka tidak menghambur-hamburkan gaji atau upah yang dia peroleh, dan dia ingin supaya anak-anak yang dia bina, dia didik di sekolah juga punya mentalitas yang baik nantinya untuk menjadi pejuang-pejuang keadilan, kesejahteraan seperti dia sendiri teladankan. Maka kita mikirnya jauh, kita mikirnya bukan hanya yang penting anak-anak ini nanti menjadi pintar dan lulus dari sekolah ini, lulus dengan nilai baik. Tidak, jauh ke depan. Anak-anak ini nanti akan seperti apa kalau sudah meninggalkan sekolah ini. Jangan sampai kemudian lepas dari sekolah ini, kemudian ya lepas kembali. Ya. Kita tidak menyiapkan jalan yang harus dilalui oleh anak-anak, tetapi kita menyiapkan anak-anak untuk bisa berjalan nanti ya di masa depannya. Dikatakan begitu. Kita tidak menyiapkan jalan, tetapi kita menyiapkan kemampuan anak-anak untuk bisa berjalan juga dalam mengabdikan diri terhadap masyarakat. Nah, yang ketiga ini yang membedakan ya gagasan-gagasan pendidikan duniawi dengan gagasan pendidikan Kristiani, bahwa kita itu juga harus punya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan. Seperti apapun anak didik yang ada di hadapan kita, ya. Karena kan kalau bicara tentang anak didik itu ya, ada yang membanggakan, ada yang mengagumkan, ya. Hampir selalu seperti itu, meratasi, pintar di segala bidang, bakatnya banyak. Tapi ada yang biasa-biasa saja. Lalu ada yang seperti apa? Menjengkelkan, gitu ya. Intelektualitasnya pas-pasan, terbatas, gitu kan. Daya dongnya itu seret, loadingnya lama, ada juga begitu kan. Dan penampilannya ya secara fisik kurang menarik, gitu kan. Apa yang akan membuat saya kemudian bisa sabar, bangga dan bahagia kepadanya? Ada. Nggak usah di kalangan para peserta didik yang Bapak Ibu, saudara-saudari hadapi. Ya, di hadapan kami para romo yang sekarang mendampingi frater-frater di gisting, postulan, nobis, itu juga ya, kita bisa mengelompok-kelompokkan ya. Ini jenis frater yang jenis frater yang banyak kemampuannya, tinggi kepandaiannya, kecerdasannya, gitu kan, sopan santunnya baik, karakternya baik, ya, komitmennya baik, ya. Bisa kita kelompokkan. Ini yang labil, kadang-kadang baik, kadang-kadang kurang baik. Ya. Ini yang harus terus diajari, diingatkan, mulai dari nol. Ya. Setiap hari seperti mulai dari nol lagi kayak di SPBU, gitu kan. Kalau kita mau mengisi bahan bakar, kan, pelayannya mengatakan mulai dari nol ya Pak, gitu ya. Maka kami kadang-kadang juga mengingatkan para frater, kalian itu jangan seperti orang di SPBU, ya. Setiap kali harus mulai dari nol. Kadang-kadang, wah, kejengkelnya begitu, ingin marah. Tapi sekali lagi, siapapun dia, seperti apapun dia punya martabat yang sama dengan saya. Diciptakan oleh Allah yang sama dengan saya, diciptakan dengan cinta yang sama oleh Allah dengan saya, dan juga yang sama dengan murid-murid tadi yang membanggakan dan membahagiakan. Pengalaman membuktikan kalau kita itu ya bisa memelihara kesadaran ini, mudah untuk merendahkan, mengejek, membuli. Jangan salah, kadang-kadang tenaga pendidik itu juga bisa menjadi orang yang suka membuli, ya. Dan kadang-kala ya, yang dibuli itu ya itu terus. Kalau kita membuli orang yang sama, gitu kan, kita itu sedang menyiapkan seorang pribadi yang otoriter. Suatu saat ketika dia itu punya kekuasaan, dia akan membalaskan semua yang kita lakukan itu kepada siapa. Maka saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Terdekon tentang 3 tanggung jawab mulia ini menjadi reminder bagi kita
supaya kita tetap memiliki hormat, semangat, kesabaran, tetapi juga kebanggaan dengan tugas kita. Sampai di sini, karena saya tidak ingin hanya satu arah saja. Apakah ada yang ingin berkomentar, bertanya? Halo? Jelas? Adakah yang jelas? Atau sama sekali tidak jelas? Ini pagi-pagi sarapannya berat ini ya. Berat ya. Nasi goreng tambah apa gitu ya, ubi goreng tambah lemper, semuanya berat, kaku, jadi ya mengalir ke mata dan sulit untuk ditahan. Baik, saya harap konsentrasi tetap terjaga. Nah, sekarang terkait dengan tujuan pendidikan Kristiani, saya yakin ini sebenarnya berulang kali sudah kita pelajari, kita diskusikan, ya, kita pahami. Tetapi baiklah kita ingat kembali pada kesempatan kita merayakan 100 tahun wafatnya Pater Deon. Pater Deon mengatakan pendidikan duniawi, mengatakan pendidikan di non sekolah Kristiani Katolik biasanya mereka punya tujuan seperti ini. Memang betul semua sekolah tidak ingin hanya mau memberikan ijazah, ya, ijazah kepada para peserta didik. Apalagi memberikan ijazah, tidak mungkin sekolah memberikan ijazahnya ijazah yang sah, ya, bukan. Tidak ingin hanya memberikan ijazah. Betul bahwa setiap sekolah ingin supaya para peserta didiknya itu memperoleh pengetahuan untuk kemudian bisa lulus ujian. Ya. Ini standar yang harus kita penuhi. Ya kan? Apalagi ini yang kemudian jadi ukuran sekolah kita itu, ya, sekolah yang bisa mendapatkan akreditasi B atau A, ya, itu menjadi ukuran 100% lulus atau tidak, lulusnya seperti apa, dan benar. Yang ketiga, setiap sekolah kemudian ingin juga dikenal bahwa lulusannya itu nanti menjadi orang-orang yang hebat, ya, di tengah-tengah masyarakat, bisa diterima di perguruan-perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah favorit, ya, kemudian alumni-alumninya menjadi orang-orang hebat, bisa memiliki karir yang hebat. Tidak salah. Ya. Yang keempat, bahwa setiap sekolah juga memberikan perhatian terhadap yang disebut dengan pendidikan karakter, ya, karakter. Punya kepercayaan diri yang memadai, ya, tetapi juga punya kemampuan untuk mempercayai orang lain, punya kemampuan untuk mengendalikan diri, punya kedewasaan, kecerdasan emosional, punya kemampuan untuk membangun relasi yang mendalam dan stabil dan lain-lain. Itu karakter-karakter. Punya kemampuan untuk berkomunikasi, apalagi punya sikap sopan, ya, santun, ya, dalam bertutur kata, dalam berperilaku. Itu karakter-karakter yang kita juga ajarkan. Pater Deon melihat bahwa ini juga ada di sekolah-sekolah non-Kristiani, tetapi itu belum mencukupi. Pater Deon mengatakan bahwa sekolah-sekolah Kristiani hendaknya membawa pertama-tama anak-anaknya sebagai ciptaan Tuhan ke puncak kesempurnaan. Jadi melampaui kesuksesan dunia. Kita bukan hanya ingin menjadikan anak-anak ini sukses secara duniawi, tetapi sukses sebagai pribadi ciptaan Tuhan. Dan kapan itu kesuksesan ini terjadi?
bahwa pada akhirnya dia boleh juga hidup mulia bersama Tuhan. Kata-kata Pater Tifon tadi ya, untuk dia aku hidup, untuk dia aku mati, itu artinya apa? Mengangkat dia pada akhirnya pada kesempurnaan. Hidup yang dia idam-idamkan bukan hanya hidup di dunia ini dengan segala keberhasilannya. Tentang Pater Tifon kita tidak meragukan, tetapi kemuliaan surgawi bersama. Untuk itu maka nilai-nilai yang mau kita tanamkan bukan hanya nilai-nilai yang sifatnya manusiawi, inframoral, gitu ya, moral, tetapi lebih dari itu adalah nilai-nilai spiritual juga, nilai-nilai iman juga. Nah, bagaimana itu kemudian diwujudkan dalam program-program yang konkret, dalam sikap dan pengajaran kita setiap hari, tentu saja ini menjadi concern juga dari kita. Secara dirumuskan secara berbeda, dikatakan begini: tujuan utama dari pendidikan Kristiani adalah kebahagiaan manusia dan pembunuhan diri di hadapan Sang Pencipta. Kepenuhan hidup seperti apa yang bisa kita pahami kalau kita mau merujuk pada pribadi Pater Tifon sendiri? Kita temukan dalam kata-kata Santo Paulus, hidup yang kuhidupi bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka tema tahun jubileum ini, ya, ini nanti menjadi pertanyaan surprise. Iya Romo? Oh tidak. Kalau menjadi pertanyaan surprise, saya katakan nanti bocor gitu kan. Tema tahun jubileum, adakah ada yang tahu? Adakah yang tahu ini tahun jubileum ini? Kristus yang hidup dalam aku, di dalam dia aku hidup. Kurang lebih sama dengan Galatia 2:20. Mau mengatakan apa? Kesempurnaan itu ketika orang bisa mengalami bukan hanya kedekatan hidup dengan Allah, tetapi persatuan dengan Allah. Kalau orang bisa mengalami kedekatan bahkan persatuan dengan Allah, ketika dia mendapatkan tantangan, kesulitan, tragedi, drama-drama kehidupan, dia tidak akan putus asa. Dia tetap mau berjuang. Dia tetap akan kuat. Dia tetap akan sabar. Nah itu. Jadi jangan mengira bahwa kita dibebaskan dari tantangan, kesulitan, penderitaan hidup kalau kita itu dekat bersatu dengan Tuhan. Tetapi kita dikuatkan. Kita bisa merangkul dengan kesabaran dan ketabahan. Ada lagunya, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, ya. Tetapi Dia berjanji selalu menemani dan menyertai. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, namun Dia berjanji selalu menyertai. Terus tak pernah janji, jangan selalu rata, namun Dia berjanji. Terus kata-kata itu sebenarnya selaras dengan apa yang dipikirkan oleh Pater Tifon, supaya setiap kali kita menghadapi tantangan dan kesulitan, drama-drama kehidupan, tragedi-tragedi kehidupan, kita tidak kehilangan kepercayaan bahwa hidup itu tetap layak diperjuangkan, bahwa kebahagiaan itu tetap bisa kita raih dan kita rasakan.
dalam bahasa iman ya, yang namanya kebahagiaan itu bukan kita bebas dari penderitaan. Yang namanya kebahagiaan itu berarti kita selalu mengalami kehadiran Tuhan. Jadi apa itu kebahagiaan? Bukan tiadanya penderitaan. Apa itu kebahagiaan? Adanya Tuhan. Jadi lawan dari kebahagiaan itu bukannya tiadanya penderitaan, tapi tiadanya Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Siapa yang tidak pernah mengalami penderitaan di sini? Tidak ada. Bruder, ada ya bro ya, drama-dramanya. Oh tadi pagi itu bruder tuh diolok-olok oleh Romo Trisna, oleh Bruder Gato, ya di meja makan gitu ya. Nah, gara-gara pepaya kayaknya tadi itu. Brudernya protes, aku tuh yang diolok-olok terus gitu. Tapi brudernya tuh tetap bahagia, walaupun mungkin itu bisa ditafsirkan penderitaan. Tetapi Bruder Gatot dan Romo Trisna itu menghadirkan perhatian Tuhan terhadap Bruder. Amin Bruder? Amin. Bruder sudah mencapai kesempurnaan dari tujuan pendidikan ya. Seorang edukator yang pengalamannya tidak perlu dipertanyakan lagi karena jauh sebelum saya lahir Bruder itu sudah aktif dalam dunia pendidikan. Pak Tedder mengatakan setiap orang yang dibaptis adalah bunga ilahi menuju kematangan dan status ilahi. Nah ini indah sekali kata-katanya. Setiap orang yang dibaptis. Ya. Tetapi mungkin kita di sini kita perlu bukan hanya setiap orang yang dibaptis. Ya. Setiap orang yang dikirim oleh Tuhan di sini, dia adalah bunga ilahi. Tugas kita adalah menemukan ya, apa saja yang menjadi potensi-potensi setiap pribadi. Apa saja kekuatan-kekuatannya yang mungkin itu masih bersifat potensial dan bagaimana saya membantu mengenalinya bersama anak-anak ini dan menumbuhkannya ya. Supaya kemudian mereka menjadi anak-anak Allah yang bangga, yang bahagia, yang percaya akan masa depannya, akan kebahagiaan yang dapat dia raih. Ini tujuan pendidikan Kristiani. Jadi bukan hanya menyiapkan mereka untuk sukses di mata masyarakat, tetapi sukses di mata Tuhan. Ya. Sukses di mata Tuhan itu apa? Bahwa dia selalu bisa mengalami kehadirannya, kedekatannya, cintanya. Maka bahasa yang kita pakai juga harus kita pertimbangkan baik-baik. Ya. Kita pertimbangkan baik-baik karena SD, SMP itu usia-usia yang krusial untuk betul-betul diberi penanaman nilai-nilai. Ya, kalau kita hanya melulu hal-hal duniawi, lihat itu kakakmu itu, pamanmu itu jadi dokter, oh jadi tentara, jadi polisi, jadi ini, ya itu oke memotivasi. Ya, tetapi lebih dari itu, ya kita harus mengatakan lihatlah, ya. Teman-temanmu itu, pamanmu itu, kakakmu itu, ya, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, tetapi mereka adalah orang-orang yang begitu aktif hidup di gereja, ya, tekun berdoa, gitu kan, peduli dengan sesama dan seterusnya. Nilai-nilai itu juga kita sampaikan. Nah, ini tentang tujuan pendidikan Kristiani. Baru yang pertama. Terkait dengan tujuan pendidikan Kristiani, Pater Dewan memastikan bahwa ini lebih unggul dari pendidikan-pendidikan pemerintah, ya, sekolah-sekolah negeri yang ada di zaman beliau aktif dalam dunia pendidikan. Tadi sudah saya katakan bahwa ketika beliau itu mau memulai karya pendidikan, sebenarnya situasi negara Perancis itu sedang mengalami revolusi, ingin memisahkan agama dari negara. Dan pada saat itu juga pemerintah ingin menguasai sekolah-sekolah. Pater Dewan itu sampai kemudian demi mewujudkan cita-citanya, dia mengorbankan warisan yang dia terima, ya, untuk
mendukung karya pendidikannya. Ya, kalau nggak salah yang dia harus korbankan waktu itu 8.000 francs ya Prancis gitu ya. Nah, sekarang mereka pakai euro memang ya. Untuk zaman itu pun sudah banyak sekali ya. Saya hitung-hitung itu kalau dikalikan 2.800 rupiah saja itu 2.300.000 jutaan pada zaman Pater Dehok ya. Nah itu kalau itu mau dinilai untuk zaman sekarang saya kira berlipat-lipat ya. Bandingannya ketika saya frater itu uang saku saya itu 15.000 ya. Ketika di Jogja. Roma ini ketika frater di Jogja berapa? 50.000 kan sudah kali berapa? 3 ya kurang lebih. Nah itu. Sekarang fraternya mungkin 100.000 ya. Nah itu. Zaman saya itu satu mangkok bakso 750 rupiah. Zaman Roma ini mungkin sudah 15.000 misalnya. Jadi apa yang mau saya katakan di sini ya, untuk Pater Dehok mengusahakan pendidikan Kristiani itu sungguh-sungguh sesuatu yang sangat penting ya untuk menyiapkan manusia-manusia yang sukses bukan hanya di hadapan masyarakat tetapi di hadapan Allah. Ya. Sesuai dengan konsep gereja komprehensif dan holistik. Ya. Artinya apa? Menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia dan setiap aspek itu dilihat hubungannya satu sama lain, holistik. Jadi bukan hanya hal-hal yang fisik, bukan hanya karakter-karakter, bukan hal-hal yang intelektual saja, emosional saja, tetapi juga yang spiritual. Dan bagaimana satu dengan yang lain itu mendukung. Ya, bagaimana kita mengharapkan bahwa anak itu bisa belajar dengan tenang, fokus, baik, kalau secara fisik kurang sehat, misalnya begitu ya, asupan gizinya kurang. Dan ini rupanya menjadi perhatian juga ke Pater Dehok. Makanya Pak Prabowo ya mau memberikan makanan gratis ya. Ini sudah dapat belum nih Antonius? Belum. Nggak ada ya kayaknya. Ya saya nggak tahu itu nanti coba ditanyakan pada para romo yang berkarya di sini ya apa penyebab. Mencakup semua elemen perkembangan manusia ya. Melihat manusia sebagai anak Tuhan dengan martabat dan kebebasan penuh yang sudah saya katakan, memiliki kodrat tertinggi yang pemenuhan akhirnya dalam kasih Tuhan. Itu hal-hal yang prinsip. Dan terkait dengan itu, lihat Pater Dehok itu memberikan perhatian juga pada kebersihan dan fisik ya, para peserta didik. Tadi waktu saya mau naik ke lantai tertinggi gedung ini, di lantai 2 kalau nggak salah, dipasang gambar siswa dan siswi ya, rambutnya harus sependek apa gitu ya, nah, pakaiannya harus seperti apa gitu. Artinya sekolah ini juga memberi perhatian dari hal-hal yang lain fisik gitu kan. Saya nggak tahu apakah juga ada pemeriksaan kukunya gitu kan, ada nggak ya? SD mungkin ya, kukunya, aroma tubuhnya ya, hal-hal yang fisik ya. Di sini juga ada semacam UKS-nya gitu ya. Kalau ada yang sakit diberi bantuan, tentu saja standar kita gitu kan. Lalu tentu saja pakaiannya ganti Senin Selasa itu ya, Rabu Kamis Jumat Sabtu tidak, Senin sampai Sabtu sama saja. Kalau sama saja ada kemungkinan nanti orang itu nggak pernah mencuci pakaiannya dari Senin sampai Sabtu gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang fisik juga mendapatkan perhatian. Mungkin bahkan termasuk bagaimana cara gosok gigi, cara membersihkan telinga, ada semacam kursusnya gitu ya. Ada ya? Ada SD ya. Karena ada orang-orang yang nggak tahu tuh cara membersihkan telinga, termasuk frater kami itu membersihkan telinga itu didorong gitu ya dengan kapas telinga itu. Akhirnya malah gendang telinganya rusak gitu kan. Ini kami punya semacam pattern gitu. Calon-calon dari suku tertentu itu punya masalah dengan pendengaran gitu kan. Ini ada lagi satu lagi di postural visual gitu kan. Kok orang-orang dari suku kamu ini kebanyakan ini ada masalah dengan pendengaran. Mungkin salah cara membersihkan telinganya ya, kotoran telinganya. Nah itu.
hal-hal yang sangat sepele. Kalau di postulan ofisial itu biasanya rambut kita perhatikan, pakaian juga kita amati. Kok kamu bajunya ini 3 hari berturut-turut itu terus gitu kan? Pantas aroma kapel ini menjadi kurang bagaimana begitu kan? Sumbernya bajunya gitu kan? Kita minta mereka membuat jadwal cuci pakaiannya itu seminggu berapa kali, gitu ya, menyetrika berapa kali. Nah, saya kira hal-hal seperti ini juga diberi perhatian, bukan hanya kebersihan mereka para peserta didik, tapi juga lingkungan. Nanti akan ada penanaman pohon 100 pohon. Itu pohon apa ya, Pak Trisna? Tanaman, bukan pohon buah. Oh, saya kira buah apa, boka atau mangga begitu ya. Nanti kalau panen dinikmati bersama-sama. Lalu ilmu-ilmu manusiawi, ya tentu saja ya, di sekolah itu diberikan studi dan ilmu pengetahuan filsafat dan sejarah itu perlu di sekolah kita ini, filsafat, sastra dan seni, ya, agama, adat kebiasaan, ilmu perilaku, etiket ya, diberikan. Walaupun mungkin tidak menjadi mata pelajaran khusus, tetapi mungkin secara ekstra ya, dalam perjumpaan-perjumpaan pribadi, bimbingan konseling disampaikan ya. Karakter dan perilaku yang sempurna ini juga Pak Terdin merumuskannya ya begitu tinggi, karakter dan perilaku yang sempurna. Karena Pak Terdin itu ya orang Prancis ya, kita tahu ya, semuanya itu serba tertata, teratur gitu kan. Tahu ya Bapak Ibu ya, mungkin pernah nonton di film ya, table manner-nya orang Perancis itu ya. Nah, ya. Alat makannya banyak sekali. Gelasnya saja ada 3, kecil, sedang, besar gitu kan. Nah, ya. Sendok sup ada sendiri, sendok makan ada sendiri, sendok garpu ada pisau gitu kan. Nah, ya. Kalau kita kan sendok sup dan sendok makan sama. Bahkan kadang ada orang yang dikasih sup tapi nggak ada sendoknya, dan itu terus gimana gitu kan? Diseruput gitu kan? Nah, jadi ada background ini kan? Nah, saya kira kita bisa mengerti mengapa Pak Terdin itu mengatakan yang sempurna itu karena detil-detil itu sungguh diperhatikan. Pak Terdin itu orangnya sangat modis, sangat rapi ya. Kamarnya, tempat tidurnya, bagaimana ditutup bantalnya, bagaimana posisinya, begitu ya. Dan bagaimana patung diletakkan, dan itu ternyata terwariskan kepada kami para dehonian. Ya, kami dilatih untuk semuanya itu ditata dengan rapi, tapi juga dalam keadaan bersih, syukur-syukur juga indah. Ya, di level-level awal pembinaan di postulan ofisial itu sangat diperhatikan, dan saya yakin ya kalau itu juga kita latihkan kepada anak-anak khususnya yang masih SD, SMP ini menjadi sumbangan yang penting ya. Nanti orang tua itu bisa terharu, kok anak saya sejak sekolah di lingkungan Antonius sekarang dia makin tahu, makin terampil ya, bagaimana merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, menata kamar, ya, bagaimana mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrika, ya. Kalau itu semua, ya, juga menjadi bagian perhatian kita mewarisi apa yang diminta oleh Pak Terdin, ya. Cerita kecil ya, ada seorang sekarang udah jadi rombong gitu ya. Anak ini sekolah di Yosudarso Metro, yang lulus SMP, SMA masuk ke sana. Waktu dia masih di rumah, SD, SMP gitu kan, nggak ngerti pekerjaan sama sekali. Ya, taunya pulang sekolah main, ya, sampai sore gitu ya. Nah itu mandi, kalau ada PR, ya mungkin mengerjakan PR, kalau enggak, ya langsung tidur. Masuklah dia ke sekolah Yosudarso yang di Metro. Tinggal memang di asrama. Di sana diajari hal-hal praktis itu, ya, mencuci piring, menyapu lantai, mengepel, menata ruangan dan sebagainya. Nah suatu saat si anak ini pulang ke rumah. Sampai di rumah orang tuanya sedang pergi, ya. Yang bapaknya belum pulang dari kerja, ibunya sedang berkunjung ke tetangga atau ke temannya. Anak ini pulang ke rumah
piring-piring kotor, gitu kan? Lalu dia mencuci diri, ya. Menyusunnya dirapikan, lantai kotor disapu, dipel, gitu kan? Pokoknya apa yang menurut dia itu dalam keadaan tidak tertata, tidak rapi, tidak bersih, dirapikan, dibersihkan. Semuanya sudah selesai, ibunya pulang. Akhir ibunya, kok bersih, rapi, dari kotor nggak ada lagi. Ya. Dia anaknya pulang. Kamu pulang ya? Iya. Libur sampai kapan? Seminggu, gitu ya. Terus ini tadi apa? Ada orang yang datang ke rumah? Enggak tuh, Ma. Loh, kok ini semuanya bersih, rapi? Nah ini siapa yang mengerjakan? Ya saya. Mama itu, ya ampun, gitu kan? Itu belum lama dia tinggal di asrama. Kok kamu jadi seperti ini? Dalam arti yang positif, bangga, bahagia. Ya. Nah ini, saya harap bahwa hal seperti ini tidak harus terjadi karena anak itu tinggal di asrama, tapi juga di sekolah-sekolah kita perkenalkan pendidikan yang menyangkut perilaku yang sempurna ini. Sampai di sini jelas ya. Mau ada selingan kayak ini tim animasi, ya MC tidak ada. Nanti ya. Oke. Kalau mau selingan tuh tangan begitu ya. Nah, pada zaman masa Dewa tentu juga ada konsep-konsep tentang seperti apa ya. Kalau Anda itu mau menjadi manusia yang sukses, yang berhasil. Ya, tadi sudah saya sebut beberapa kali. Di sini Pak Tarbian meluruskan ya hal-hal yang dia tentang. Pertama, idealnya masyarakat primitif ya. Seperti masyarakat di lingkungan Sparta atau orang-orang Romawi. Orang-orang di sana itu mengidealkan bahwa manusia yang akan berhasil adalah manusia yang memiliki fisik yang bagus, kuat, sehat, berotot, terampil, dan mampu mengerjakan hal-hal yang terkait dengan kekuatan fisiknya, kecepatannya, untuk bisa misalnya menjadi tentara, ya, untuk bisa menjadi pasukan Romawi. Perhatiannya yang penting adalah fisiknya kuat, sehat, bagus. Tentu saja ini tidak mencukupi. Itu ditolak oleh Pak Tarbian. Walaupun itu juga baik, tetapi tidak mencukupi. Yang kedua, idealnya para politisi bahwa manusia yang ideal itu adalah manusia yang kuat dalam karakter, lebih-lebih dalam pengetahuannya akan hukum dan aturan dan ketaatannya. Orang yang taat pada hukum yang dimiliki oleh pemerintah tentu saja, paham dan taat, dan mampu menjadi leader, punya karakter-karakter sebagai seorang leader. Mungkin punya kemampuan berbicara yang sangat baik, berkobar-kobar seperti presiden kita yang pertama, Pak Soekarno misalnya, begitu ya. Nah itu. Lalu mampu mempengaruhi orang lain, menggerakkan kelompok, menganimasi, tetapi mengabaikan nilai iman dan moral. Mungkin yang tokoh sangat terkenal dalam hal ini adalah Hitler saja. Ya, bisa menggerakkan orang-orangnya, tetapi untuk membinasakan orang-orang lain, yaitu sangat kejam. Jadi ini mungkin kita rasakan di lingkungan pendidikan tentara, polisi, gitu ya. Yang ketiga, dari aliran utilitarian, ya, aliran positivis Prancis, orang-orang yang hanya fokus pada aktivitas fisik dan industri. Ya. Jadi pendidikan itu pertama-tama membekali anak-anak supaya punya keterampilan khusus sehingga nanti bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu atau berwira swasta. Nah, tentu saja di sekolah-sekolah menengah kejuruan memberi perhatian terhadap hal ini.
Tetapi bagi Pater Deon itu juga tidak mencukupi. Dan yang keempat adalah aliran seniman, hanya menekankan kemampuan sastra seni, dan sekali lagi juga tidak peduli dengan nilai-nilai iman. Ya, tidak membekali anak-anaknya dengan wawasan iman dan juga bagaimana melatih mereka untuk semakin beriman. Bukan hanya berkegiatan yang tampaknya ada hubungannya dengan gereja, tetapi hanya peduli pada bagaimana mereka makin terampil dalam menulis sastra, menulis puisi. Mungkin kalau zaman sekarang itu ya bisa menari, bisa bermusik, ya, membuat macam-macam karya seni digital, begitu ya, desain grafis dan seterusnya. Tetapi nilai-nilai iman dan moral tidak ditanamkan sama sekali, sehingga ya bisa menggunakan juga apa yang sekarang ini menjadi tren, misalnya menggunakan artificial intelligence ya, untuk membuat berita-berita yang tidak benar. Kita tahu sekarang ya bahwa foto saja gitu ya, foto berdua itu nanti bisa berubah menjadi video, gitu kan? Misalnya tadi ibu siapa di sini tadi loh berdua tadi, kalau ada yang potret kemudian diolah dengan artificial intelligence, wah bisa lebih parah daripada sekadar senggol-senggolan tadi itu ya. Nah, dia upload gitu, orang yang nggak kritis kemudian akan mengatakan, ini pendidik Antonius ternyata moralitasnya memprihatinkan, misalnya gitu ya. Sekarang kita harus hati-hati dalam hal ini. Kita harus tahu ini produk AI atau orisinil, gitu kan? Karena bahkan di kalangan kami kadang-kadang ada romo-romo yang forward seperti itu, gitu kan? Nah, ini jelas kelihatan kalau ini hoax, gitu kan? Ini produk AI. Kok diyakini sebagai kebenaran ya. Nah, jadi Pater Deon itu menolak kalau kita menggunakan piramida kebutuhan yang diteorikan oleh Abraham Maslow, salah seorang psikolog positif ya, bahwa manusia itu bukan hanya mau berkembang sampai pada yang namanya self-actualization ya, actualization, mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya saja ya. Tetapi manusia itu harus terus mentransendensikan diri, dan itu terjadi kalau manusia makin membiarkan Allah ya, dengan segala berkatnya, dalam segala rahmatnya menguasai diri. Tinggallah padaku, aku ini pokok anggur ya, barang siapa tinggal dalam aku dia akan berbuah banyak. Kalau kita punya tokoh-tokoh besar dalam gereja, ini bukan pertama-tama karena orang-orang itu fokus dalam mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya, tapi fokusnya bagaimana membangun relasi yang makin intim dekat dengan Tuhan. Dan pada saat yang sama, dia makin memiliki kebebasan dan kepercayaan diri untuk mengasah potensi-potensi dirinya. Mengapa kita mengenal tokoh-tokoh sehebat Yohanes Paulus kedua, Santo Yohanes Paulus kedua? Setelah itu tentu saja ada Paus Benediktus ke-16. Setelah itu ada Paus Fransiskus ya, dengan segala keutamaannya ya. Walaupun ada keterbatasan fisik ya, usia, tapi tetap bisa mengerjakan karya-karya besar. Itu karena mereka pertama-tama fokusnya bagaimana membangun relasi yang makin dekat ya, makin akrab bersatu dengan sang sumber hidup sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita jangan sampai terjebak hanya sampai di sini ya. Tapi ini, walaupun mungkin ini sudah membanggakan, punya siswa-siswa juara Olimpiade Matematika, misalnya ya, lomba karya seni apa, ya, lomba olahraga, pertandingan olahraga apa, membanggakan itu, membuat sekolah kita terkenal, enggak salah. Tapi sekali lagi di atas semuanya itu kita tahu apa yang masih harus kita perjuangkan bagi anak-anak. Sepertinya saya harus
Nah, kalau Pater Depon itu menolak itu, dia sendiri kemudian merumuskan seperti ini. Pendidikan Kristiani, visinya, tujuannya adalah membentuk pribadi manusia yang sejati. Pertama apa? Menumbuhkan iman, harapan, dan kasih. Iman dalam keadaan apapun. Kita ingin anak-anak didik kita itu tetap percaya bahwa kehidupannya layak diperjuangkan, masa depannya layak diperjuangkan, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu menolong, bahwa Tuhan itu menyertai. Jangan sampai menjadi orang-orang yang putus asa karena kegagalan satu dan lain hal, apalagi sampai bunuh diri. Sampai bunuh diri. Keputusasaan itu bisa saja mewujud dalam pelarian-pelarian yang mereka lakukan. Misalnya pelariannya kemana? Ke minuman-minuman keras, ya. Ke hiburan-hiburan yang murah, pornografi, misalnya, merokok, ya. Menjalani pergaulan bebas, ya. Sehingga menjadi anak-anak yang rusak, yang gagal hidupnya. Ya sepertinya memang tidak ada lagi ambisi apapun di dalam dirinya untuk memperjuangkan masa depan yang cerah. Maka Pater Depon sangat menekankan ini, menumbuhkan iman, harapan, dan kasih. Kasih pertama-tama adalah kasih kepada Allah dan kehendaknya. Kalau dia mengimani bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu selalu menyertai, bahwa Allah itu merancang sesuatu yang besar bagi hidupnya, maka dia harus juga berjuang. Berjuang atas imannya itu dalam pengharapan bahwa Allah menyertai, dan bahwa dia harus melihat bagaimana Allah itu terus menuntun dia dan melimpahi dia, ya, dengan banyak kebaikan sejak dia ada dalam kandungan sampai sekarang ini. Maka tugas kita sendiri adalah juga menemukan itu dalam pengalaman pribadi. Kalau kita sendiri, ya, tidak cukup mudah untuk menemukan bagaimana Allah itu sudah begitu baik, menunjukkan cintanya, kasihnya kepada saya sejak saya dirancang di dalam rahim ibu saya, ya, sampai saya kemudian menjalani kehidupan sampai sekarang ini dengan drama-drama yang tak terhindarkan. Bagaimana kita bisa meyakinkan itu pada anak-anak bahwa Allah selalu menyertai, Allah selalu menolong, Allah selalu menguatkan, Allah selalu menghibur, Allah selalu dapat diandalkan. Saya harap sampai pada titik ini belum ada salah satu peserta didik pun dari lingkungan kita yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tidak ada, ya. Kalau putus cinta misalnya, ya. Sekarang kan anak-anak sekarang itu mudah mengancam orang tuanya, gitu kan? Aku mau bunuh diri saja, gitu kan? Orang tuanya bingung. Ketika orang tua bingung, yang ditelepon adalah bruder atau romo, begitu ya. Ya, jadi ketika keadaannya tidak baik-baik, ya, pasti akan hubungannya adalah bruder dan romo. Yang kedua, membentuk karakter-karakter luhur, berlaku jujur, dan memiliki kebajikan yang pokok. Ya. Rupanya Pater Depon, ya, sebagai seorang imam, seorang yang kemudian berdiri kongregasi, dia tetap menekankan ini bahwa perilaku jujur adalah salah satu karakter yang luhur. Apakah di sini ada toko kejujuran? Dulu pernah dibuat di mana ya? Di Metro ya? Di Metro. Jadi disediakan minuman, makanan ringan, semuanya dilebeli harganya. Di situ ada kotaknya, gitu kan? Nah itu orang ngambil, kemudian membayar sesuai dengan label harganya, gitu kan? Pernah dicoba belum ya? Belum ya? Itu salah satu namanya toko kejujuran. Kalau di paroki-paroki mungkin ada. Kalau di paroki-paroki itu malah umat
membayarnya lebih gitu ya, lebih 50 rupiah atau lebih 50 ribu, yang penting lebih gitu ya. Yang ketiga, membentuk manusia yang rela berkorban dan melepaskan sikap-sikap egois. Nah ini menarik juga untuk kita renungkan, bagaimana ini akan kita latihkan pada anak-anak, pada peserta didik ya, dalam aktivitas belajar mengajar setiap hari. Yang keempat, membentuk pribadi yang dapat menjadi ragi bagi dunia. Menjadi ragi berarti memiliki dampak yang positif. Jadi kita itu bukan pertama-tama dipanggil untuk membuat orang itu terkesan dengan kita, tetapi membuat kita berdampak bagi orang lain. We are not called to impress others, but to impact others. Ya, memberi dampak yang positif, menjadi trendsetter yang positif kepada orang lain. Nah, sekarang yang kita pikirkan apa ya? Tren apa yang kita inginkan hidup di lingkungan sekolah kita? Dan bagaimana kemudian kita ingin hal itu dikerjakan di kalangan anak-anak sendiri? Kita hanya semacam memberi stimulan. Ya, kita mengajak mereka berpikir. Misalnya yang saya lihat di sini, kalau siswa ketemu guru atau ketemu siapa tenaga pendidik itu memberi salam dengan cara begini ya. Nah begitu ya, saya lihat di videonya Romo Trisna waktu memutar videonya di perpustakaan itu ya. Gini, itu salah satu perilaku sopan santun ya itu. Mungkin itu terus bisa dikembangkan ke hal-hal yang lain. Misalnya kata-kata kunci yang seringkali harus kita sampaikan. Maaf, tolong, satu lagi ya, terima kasih. Maaf, tolong, terima kasih. Ya, saya masih ingat bagaimana kata-kata itu juga ditanamkan di kalangan kami para seminaris di Palembang. Ya, waktu saya masih seminaris, ada seorang suster yang mengajar kami. Kemudian ada seorang seminaris ya, yang menjatuhkan bukunya, gitu kan, membuat suster itu kaget. Yang lain juga kaget. Terus suster itu katakanlah nama sebenarnya itu Joni, ayo bilang apa setelah itu? Bilang apa? Oh, maaf suster dan teman-teman, gitu ya. Susternya terima kasih Joni, ya. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang dia butuhkan, suster itu juga mengatakan, tolong bukakan pintu, ya. Tolong bukakan pintu. Jadi bukakan pintu, tidak. Tolong bukakan pintu. Nah, rupanya cara-cara seperti ini ya, menjadi strategi yang bisa kita coba juga untuk membuat para peserta didik itu menjadi ragi bagi dunia. Ya, dalam dunia yang mungkin semakin sekuler, semakin individualis, kita menawarkan arus baliknya. Yang kelima, menjadi nabi Kristus dari kasih dan pelayanan rekonsiliasi. Maksudnya menjadi nabi Kristus yang ya mewartakan kasih, dan kasih itu diwartakan dalam pelayanan. Saya yakin saudara-saudari bisa memikirkan ini, ya, bagaimana konkretnya ya, supaya para peserta didik itu bisa menjadi nabi-nabi cinta kasih dan pelayan rekonsiliasi ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, siap mengambil komitmen sosial dan memperbaiki struktur masyarakat dengan prinsip Injil. Nah ini jauh ya ke depan. Kita mengenal beberapa tokoh dari lingkungan kita, ya, lingkungan gereja yang terlibat dalam pemerintahan, dalam pengambilan keputusan untuk hidup berbangsa dan bernegara. Tetapi kita harus akui bahwa belum banyak. Ya. Ada sedikit saja pun, ya, ada kesan bahwa sedikit dihambat di sana sini. Ya.
Tetapi lebih dari itu, kita sebenarnya agak terlena juga dalam menyiapkan orang-orang yang nantinya bisa ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan untuk hidup berbangsa dan bernegara kita. Maka tugas kita para pendidik, tenaga didik adalah juga melihat ya, dan menyiapkan orang-orang yang kiranya nanti bisa sampai ke sana. Ya. Tentu saja dalam kolaborasinya dengan para imam, biarawan, biarawati. Kalau kita sekarang itu mau terlibat dalam posisi penting ya dalam pemerintahan utamanya untuk pengambilan keputusan dalam berbangsa dan bernegara, memang yang namanya gelar akademis itu mau tidak mau berbicara. Ya. Kalau gelar akademis kita itu ya masih ya rata-rata ke bawah, sulit bagi kita untuk kemudian turut bersaing dalam perpolitikan kita. Ya. Maka pernah kami dikumpulkan oleh Uskup Tanjung Karang ya, para biarawan imam dan pemimpin-pemimpin imam biarawan-biarawati di Tanjung Karang. Mereka meminta supaya para romo suster, para pemimpin ini ya, semakin berani untuk mengirim anggota-anggotanya untuk studi lanjut ya, sampai S3 begitu. Tetapi memang juga kadang-kadang sulit untuk mengambil orang dari tempat tugasnya untuk studi lanjut. Ya. Kemampuan mungkin ada, gitu kan? Romo Trisna, Romo Edi ini bisa sebenarnya kan, tapi kalau mereka diambil terus siapa yang menggantikannya masih susah. Maka dari itu kita juga diminta coba dilihat di antara awam juga, ya. Jangan-jangan kita bisa menemukan cukup banyak orang. Nah untuk itu kita menyiapkan juga sejak dini. Ya. Memang kalau kita yang tahu persis dengan dunia pendidikan kadang-kala tidak semudah membicarakannya. Ya, misalnya untuk doktorat itu ya, ternyata amplopnya juga harus tebal dan harus sering, gitu ya. Bukan hanya sesekali saja tapi sering. Kita mengirim beberapa dosen ya di musikalitas sana untuk ambil doktorat, tapi ya karena kita itu biasa lurus-lurus, jadi seret sekali prosesnya, gitu kan? Nah itu saya tanya kenapa toh ini ngomong amplopnya kurang tebal. Sementara misalnya saudara-saudara kita tetangga sebelah itu, ya setiap tahun bisa menghasilkan ribuan doktorat, ya dari kelompok Muhammadiyah, tapi gereja berapa ya setiap tahun ya? Mungkin 100 saja tidak, gitu ya. Nah ini sebagai percikan ide yang ingin saya tawarkan terkait dengan apa yang dipikirkan oleh Pater Deon. Berikutnya terkait dengan instrumen pendidikan Kristen, Pater Deon secara sederhana menyebut dua hal ini, walaupun ini menuju pada hal yang persis relevan untuk kita semua. Pertama adalah guru dan buku. Guru dan tentang guru, saya kita ada seorang pun dari kita meragukan gagasan Pater Deon. Ya. Kita sendiri punya tokoh yang mengingatkan kita tentang peran guru sebagai instrumen penting, ya. Yaitu Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan yang namanya guru itu ing ngarso sung tulodo ing madya lamun karso tuturi handayani. Siapa yang tahu artinya? Pak Roni. Pak Roni. Pak Roni mana Pak Roni? Pak Roni, apa artinya ini? Pak Roni ini. Mic-nya hanya satu ya. Dengar sosok ya. Ya, guru adalah guru dan guru. Guru adalah contoh atau teladan bagi orang atau bagi siswa yang mengikutinya, sehingga guru harus tampil lebih baik dari murid-muridnya. Itu ingat sosok Kulodo berarti di depan memberi teladan.
Contoh, Matio Pamungkaso artinya Itu Pak Bibi yang akan menjelaskan. jadi kayak mau baca dasar mat gitu ya. Kalau nggak dulu baca dasar mat, dilemparkan. Matio Pamungkaso artinya di tengah-tengah membangun semangat, kehendak gitu kan. Tukuri Handayani di belakang memberikan dorongan ya. Jadi posisinya itu di segala lini, di depan, di tengah, di belakang ya. Pacar Dewan sendiri mengidentifikasi demikian ya. Tugas guru itu adalah pertama-tama melalui perkataan dan teladannya mentransfer ya, menyampaikan nilai-nilai kehidupan dan semangat hidup. Yang patut kita catat adalah melalui perkataan dan teladan. Kalau teladan itu berarti perbuatan, ya enggak? Kita para pendidik, tenaga didik, pertama-tama tidak akan diingat-ingat karena kata-kata kita, tetapi karena perbuatan kita. Ya. Ya toh ya. Murid-murid itu nanti akan cerita itu bukan pertama-tama apa yang kita katakan, tetapi apa yang biasa kita lakukan, apa yang dari perbuatan-perbuatan kita. Ya. Kita bisa mengimpress others by our words, ya. Tetapi kita hanya akan bisa mengimpact others by our deeds, our behaviors, ya, our actions, perbuatan-perbuatan kita, perilaku kita. Yang kedua, Pak Terbian mengatakan, ya, tugas guru itu mengkomunikasikan pemikiran, mengungkapkan kebenaran, keindahan dan kebaikan sejati dari apa yang bisa kita lihat secara indera. Ya, nah, misalnya ya, guru biologi ya, mau menjelaskan tanaman ini, daun ini, ya, pasti dia akan bisa mengatakan bahwa ya, anak-anak sekalian kita tahu ini sebagai tanaman bunga ini ya, bagus ya warnanya, tetapi kita tahu bahwa ternyata daun itu luar biasa susunannya di dalamnya, ya. Kebenaran secara saintisnya bisa dia katakan, tetapi lebih dari itu, ya, keindahan sejati dari tanaman ini pertama-tama terletak pada penciptanya. Dan mengapa sampai sang pencipta mau memberikan keindahan yang sejati ini? Ya, karena sang pencipta ingin supaya ciptaannya kita manusia itu mengalami kebahagiaan, sukacita dan macam-macam, bisa bernafas dan seterusnya. Ya. Selalu ke sana arahnya Pak Dewan itu. Karena memang konsepnya tadi, ya, tujuan pendidikan membawa orang pada kesempurnaan di hadapan Allah. Maka kalau misalnya juga melihat lukisan, Pak Dewan pasti bukan hanya berhenti pada lukisannya, tetapi pada pelukisnya. Para Romo, Buddha, Frater itu biasanya juga begitu dikatakan. Tidak dilarang kita itu mengagumi kecantikan seseorang, tetapi lebih dari itu kita harus mengagumi sang penciptanya. Suatu saat seorang uskup itu memimpin misa, ya. Dia pakai wireless, gitu, kan, diletakkan di sini. Kemudian ketika selesai bacaan pertama, ada pemazmur seorang putri, gitu, kan. Putri itu begitu cantik, suaranya bagus. Uskup itu tidak sadar, bertanya kepada romo di sebelahnya, siapa putri itu? Cantik sekali dia. Langsung sambung terdengar, tetapi luar biasa penciptanya. Begitu kan, langsung ternetralisir. Berarti apa yang secara manusiawi dia ungkapkan itu kemudian dia sempurnakan sebagai pernyataan iman
cantik sekali dia, tetapi luar biasa penciptanya. Nah, terkait dengan tugas guru, Pastor Dion juga mengingatkan apa yang menjadi tantangan guru. Tantangannya adalah memberi teladan lewat sikap dan perbuatan, bukan hanya mengajar dengan perkataan. Yang saya tahu, untuk terus konsisten dan sungguh-sungguh ya, dalam memberikan teladan, bukan hanya tampaknya saja memberikan teladan, itu tidak mudah. Karena juga ada kondisi-kondisi yang kadang-kadang membuat kita itu sulit untuk senantiasa sabar, tenang, fokus, dan tulus. Ya atau ya? Tidak mudah untuk senantiasa tenang, sabar, fokus, dan tulus dalam perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Ya. Untuk anak-anak tertentu, mungkin kita dengan mudah sabar, tulus, bersikap ramah, hangat, gitu kan? Tetapi untuk anak-anak tertentu mungkin tidak. Mungkin ada pamrih tertentu, mungkin ada emosi yang harus kita tahan. Belum lagi, ya, apa yang kita perlihatkan di depan anak, apakah itu juga konsisten ketika kita sudah pulang sampai ke rumah? Apa yang kita ajarkan, apakah itu juga yang kita lakukan ketika di rumah? Ya. Semakin kita itu mengalami inkonsistensi antara apa yang kita ajarkan dan kita perlihatkan di hadapan anak-anak dengan apa yang kita lakukan di rumah, biasanya ya, kesan yang kita timbulkan terhadap anak-anak itu tidak begitu kuat. Ya. Anak bisa merasakan sebenarnya ada keraguan di dalam diri kita dalam mengajarkannya. Saya tidak tahu apakah saudara-saudari semua itu pernah membaca buku The Law of Resonance, hukum kegetaran hati. Pernah ya? Jadi kalau misalnya ya, saya berbicara seperti ini, saya mengatakan, saudara-saudari, kita harus meletakkan doa itu sungguh sebagai sesuatu yang sentral dalam kehidupan kita. Ini tidak berarti bahwa kita setiap kali harus masuk ke ruang doa atau apa untuk berdoa, tetapi bahwa kita itu dengan mudah sesekali mengucapkan doa-doa kecil kita di hadapan Allah. Kalau saya mengatakan ini dengan penuh keyakinan, the law of resonance akan menjangkau Anda sekalian. Tetapi kalau saya sendiri tidak mengatakan dengan keyakinan karena saya tidak melakukan itu dengan konsisten, ini gak akan kena. Nah, ini tantangan bagi kita. Bagaimana kita mau yakin? Ya kita harus semakin konsisten. Apa yang kita katakan, apa yang kita tunjukkan di hadapan kelas, dimanapun itu kita coba lakukan. Dominannya kita lakukan. Tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna di antara kita dalam melakukan kebaikan. Tapi paling tidak dominannya 75% lah, ya, minimal 75%. Memiliki perilaku konsisten demi kredibilitas bisa dikatakan. Mesti mencerminkan citra pribadi Kristus, bukan pribadi Kristen yang biasa-biasa saja, memiliki perilaku konsisten demi kredibilitas. Jadi kita orang-orang Kristiani sebenarnya kita itu kan diminta untuk mengikuti cara hidup Kristus, cara berpikirnya, cara merasanya, cara bertindaknya, cara bersikapnya. Ibaratnya pemain film atau pemain teater, kita itu memperankan Kristus di sebuah panggung yang layarnya tidak pernah tertutup. Ya. Maka ketika kita itu mungkin ya mau kehilangan kendali, gitu kan, di hadapan anak atau sesama tenaga pendidik, sesama pendidik, kita tenang sejenak. Kalau saya adalah Tuhan Yesus, saya akan berkata apa? Saya akan bersikap bagaimana? Nah, ini hanya akan bisa terjadi kalau kita terus melatih kebiasaan. Kalau saya adalah Tuhan Yesus, saya akan berkata bagaimana? Saya akan bersikap bagaimana? Saya akan bertindak bagaimana? Itu yang membuat kita semakin mencerminkan citra Kristus. Dan itu bukan hanya dilatih di sekolah tentu saja, juga di rumah. Ya.
Kalau ini membentak anak misalnya, karena anak sedang menunjukkan ketidaktaatannya, ya, hormatnya kepada kita dan itu melukai kebutuhan kita untuk dihargai sebagai orang tua, kita tenang sejenak. Ya. Apakah kalau saya adalah Kristus, saya mungkin membentak dia? Kristus pernah nggak yang membentak-bentak Tuhan Yesus itu? Halo? Pernah? Sering? Tidak, ya. Dan itu menyangkut hal yang sangat fundamental, ya. Ketika dia menegur Petrus, ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus dan murid yang lain bahwa dia akan ditolak oleh tua-tua Yahudi, ditangkap, dijatuhi hukuman mati, ya. Dijatuhi hukuman mati, dia akan wafat, tetapi dia akan bangkit. Petrus yang baru saja dipuji oleh Tuhan Yesus karena mengungkapkan pengakuan iman bahwa adalah Mesias, ya, anak Allah yang hidup, ditegur, ya, nyala engkau setan, karena yang kau katakan itu, ya, bukan berasal dari Allah tapi dari pikiran manusia. Tetapi kita yakin semuanya itu dikatakan oleh Yesus, ya, dalam semangat kasih, bukan dalam kemarahan yang tak terkendali. Nah, jadi kita jangan, ya, tapi kan ngomong itu Tuhan Yesus juga pernah bentak-bentak kok, pernah marah itu di bait Allah, dia pernah murah-murah ini, gitu kan, penjual hewan, ya, penukar uang, gitu kan. Tetapi itu menyangkut hal yang fundamental dan saya yakin kita semua percaya semua itu dilakukan atas dasar cinta. Ya, nah itu. Jadi usahakan supaya kita itu dengan Kristus bedanya sedikit saja, ya, bedanya sedikit saja, jangan terlalu banyak. Iya kok ngomong, ya, kami itu bedanya sedikit. Ya. Kalau Tuhan Yesus itu sedikit-sedikit berdoa, kalau kami ini berdoanya sedikit. Kalau kami ini sedikit-sedikit marah, Tuhan Yesus itu marahnya sedikit, jadi bedanya sedikit. Nah, masuk akal, ya, masuk akal bulus. Buku, apa yang dikatakan oleh Pastor Dewan tentang buku? Buku itu punya pengaruh positif, ya. Romo Trisna pasti suka kata-kata ini, ya. Di zaman, ya, di mana apapun bisa dengan mudah kita temukan di layar komputer, layar HP, ya, saya yakin, ya, Romo Trisna itu mau meyakinkan kita semua buku tetaplah harus kita utamakan, ya, sebagai yang punya efek positif. Di Novisiat Kristen kami juga kemarin mendatangkan Romo Trisna dan timnya gitu kan untuk memperbaiki perpustakaan kami, dan sekarang frater-frater itu suka mengunjungi perpustakaan, bukan hanya untuk ngadem di sana tapi untuk membaca, ya. Pastor Dewan mengatakan buku itu penasihat dan pembentuk jiwa, pembentuk kepribadian, ya. Di sini ada J.K. Rowling itu mengatakan, I do believe something very magical can happen when you read a good book. Saya sungguh percaya bahwa sesuatu yang luar biasa, ya, yang magic, ya, yang melampaui akal budi dapat terjadi ketika kamu membaca sebuah buku yang baik, ya. Mungkin nanti saudara-saudara itu bisa mengingat-ingat, ya, 1-2 buku apa yang telah begitu mempengaruhi hidup Anda, yang bahkan pernah mengubah hidup Anda, ya. Mungkin ada yang, wah, saya itu sangat terkesan dengan bukunya Stephen Covey, Seven Habits misalnya, ya. Karena buku itu sekarang saya itu menjadi pribadi yang sangat efektif dalam jalan hidup, misalnya, kan. Tadi buku The Law of Resonance misalnya. Kami para Romo Bruder itu biasanya, ya, buku rohani dan punya penulis-penulis favorit, gitu, ya. Dan itu biasanya sangat memang mempengaruhi juga kemudian hidup kita. Kalau saya itu suka sekali dengan buku-buku yang ditulis oleh Henry Nouwen, maksudnya Henry Nouwen, ya. Kemudian oleh
buku-buku yang ditulis oleh seorang Benediktin Anselm Grun, ya, itu Anselm Grun saya juga suka karena pendekatannya selalu psikospiritual, begitu ya. Menemani proses belajar murid ya, langkah demi langkah. Bagaimana ini juga mesti kita pikirkan supaya perpustakaan juga sungguh menjadi efektif. Buku itu bisa membangkitkan imajinasi, memperkenalkan berbagai panggilan hidup. Pak Cetio tidak mengatakan profesi hidup, tetapi panggilan hidup. Ya. Apa saja yang mungkin menjadi panggilan guru, tentara, dokter, ya, dan sebagainya. Membantu mengikuti jalan panggilan yang benar baginya. Setelah memperkenalkan, kemudian membantu mengikuti jalan panggilan itu. Setelah, oh ini pilihan saya. Pengaruh negatif buku, Pak Cetio mengatakan, mengisi pikiran dengan hal-hal yang buruk atau yang salah. Ada juga buku-buku yang kurang bermutu, ya. Dan itu harus juga ada dalam pemantauan kita. Mendistorsi cita-cita keadilan, mungkin karena menawarkan ideologi-ideologi yang sifatnya melawan kesejahteraan umum, ya, keadilan sosial. Merangsang gairah-gairah yang menyesatkan hati. Tentu saja kita tahu buku-buku macam apa, buku-buku murahan, buku-buku sastra, buku fiksi, ya. Nah itu kita juga harus memastikan bahwa ini tidak ada dalam jangkauan para peserta didik kita. Maka dia mengatakan juga, gereja tidak mengecualikan penulis-penulis profan, ya, karena mereka juga dapat melengkapi kebenaran. Ada novel-novel yang bagus juga, ya, yang memberikan pesan-pesan kehidupan yang mendalam, yang menyentuh. Bacaan rekreatif harus dipilih hati-hati, tidak terlalu serius atau kekanak-kanakan, ya, untuk selingan kiranya juga ada buku-buku yang tersedia. Yang ketiga, hormati level kematangan anak. Masa kanak-kanak adalah usia berbunga. Untuk anak-anak SD, untuk anak-anak SMP, SMA tentu kita membedakan buku-buku yang kita sediakan di perpustakaan. Romo Tristan Teologi Hal dalam ini, ya. Di postural novisiat itu kita tidak menyediakan buku-buku teologi filsafat yang tinggi-tinggi. Kita sediakan buku-buku motivasi untuk pengembangan pribadian, buku-buku tentang doa, buku rohani. Novel-novel ada, ya, tetapi yang berkualitas. Sampai di sini masih bertahan? Seningan dulu ya. Oke. Oh baik. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan tanya jawab. Silakan bertanya untuk materi sesi pertama ini, pendidikan Kristiani. Mungkin ada